Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Herunisa dengan NIM 18623500058 dari Prodi Keguruan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6 di mata kuliah Kecerdasan Emosional dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sriwatini MPD. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita membangun kecerdasan emosional jika dalam suatu ruang kerja ada beberapa hal yang terjadi, seperti yang pertama, ada rekan kerja kita yang memutar radio atau suara YouTube dengan suara yang keras. Kemudian yang kedua, atasan yang pilih kasih. Kemudian yang ketiga, atasan yang tidak pernah mengapresiasi pada karya yang kita buat. Kemudian yang keempat, ada rekan kerja kita yang ingin selalu mengambil pekerjaan yang menjadi tugas kita atau kewajiban kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita menemukan rekan kerja kita yang suka menawarkan kerja tim atau kerjasama, tetapi pada akhirnya tuh malah menjebak gitu atau ujung-ujungnya tidak bekerja sama dengan kita. Nah guys, dalam lingkungan kerja, kadang yang membuat kita tidak nyaman sebenarnya bukan hal-hal besar, melainkan terkadang hal-hal kecil yang terjadi secara berulang. Awalnya mungkin terasa biasa saja, tapi lama-kelamaan bisa menumpuk dan mempengaruhi suasana hati saat kita sedang bekerja. Di posisi seperti ini, kita dituntut untuk tetap tenang namun juga tidak terus-terusan memendam. Seperti 5 hal yang akan kita bahas, bagaimana cara menghadapi 5 sikap atau kejadian jika kita mengalami 5 kejadian tersebut. Yang pertama, ketika kita menemukan rekan kerja kita yang memutar audio atau YouTube dengan suara yang keras ya, volumenya gitu. Nah, kejadian itu sering banget diremehin ya, padahal tuh kalau kita lagi butuh fokus ya, suara begitu bisa sedikit malahan mengganggu gitu, kayak kepala kita tambah terasa penuh, apalagi kalau setelnya tuh nggak cuma sebentar kan, pasti bakal lama. Nah, solusinya itu bagaimana? Biasanya saya atau teman-teman bisa mencoba gak langsung nyalahin atau marah-marahin, tapi kita bisa menanyakan pelan-pelan atau meminta sedikit, seperti gini contoh kayak maaf suaranya terlalu kencang ya, kayak aku lagi butuh fokus nih, bisa dikecilin sedikit gak gitu. Tapi dengan nada yang gak marah-marah ya, tetap enak didengar ya, agar tidak membuat dia tersinggung. Soalnya kadang mereka juga gak sadar kalau hal yang mereka lakuin itu mengganggu kita. Selanjutnya yang kedua, kita menemukan bukan rekan kerja tapi atasan yang pilih kasih. Jujur, kalau kita di posisi ini kayak bikin hatinya agak berat ya guys. Kayak kita kan udah usaha, tapi yang dilihat tuh cuma orang-orang tertentu aja. Lama-lama kita bisa pikiran apa, pasti kita bakal overthinking, yang kepikiran kayak aku nih kurang apa ya, saya kurang apa gitu. Nah, untuk solusinya teman-teman, walaupun rasanya pengen ngeluh pasti ya, nggak apa-apa dicurhatin ke temen, curhat aja, tapi kita harus tetap tenang agar kita tetap menjaga kerjaan kita tidak berantakan. Terus kita bisa pelan-pelan cari kesempatan buat ngobrol atau diskusi ya, bukan protes, dan lebih mengarah ke meminta arahan kepada atasan. Misalnya, Bapak, Ibu, saya mau improve kerjaan saya gitu, kira-kira apa yang bisa saya tingkatkan. Nah, dari situ kita bisa tetap punya pegangan daripada kita cuma nebak-nebak aku salah di mana, saya kurang di mana, dan makin overthinking. Jadi kita bisa mengkomunikasikan dengan atasan tersebut. Oke, selanjutnya yang ketiga masih tentang atasan nih. Bagaimana kita kalau menemukan situasi di mana atasan kita tidak pernah mengapresiasi pada karya yang telah kita buat gitu. Ini tuh pasti bikin kosong sih, kayak gimana ya, bukan karena kita harus pujian, tapi namanya manusia pasti kita butuh untuk dihargai dan diapresiasi. Nah, kalau nggak pernah dapat respon tuh rasanya kayak kerja sendirian kan. Untuk solusi ketika kita berada di masalah ini, kita biasanya mulai dari hal kecil aja, kayak kita bisa lebih aktif menyampaikan hasil karya kita, bukan bertujuan untuk pamer ya, tapi agar kelihatan gitu, siapa tahu kan nggak ngeh gitu. Misalnya kayak kita bilang, ini tugas saya yang kemarin sudah saya selesaikan Bapak atau Ibu, mohon dicek ya. Nah,
Dan di sisi lain juga kita belajar buat tetap menghargai diri kita sendiri, kayak bilang ke diri sendiri untuk apresiasi diri sendiri, kayak aku udah usaha, itu pun gak sia-sia karena gak ada hal yang sia-sia. Biar semangatnya gak gampang hilang tuh, kita harus menghargai diri kita sendiri. Penghargaan terhadap diri sendiri itu penting agar motivasi tidak hanya bergantung pada penilaian orang lain. Nah, selanjutnya kita bertemu dengan rekan kerja yang ingin selalu mengambil pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita atau yang menjadi tugas kita. Nah, hal ini dapat membuat peran kita tuh menjadi tidak jelas karena kita nggak tahu jadi job desk kita tuh yang mana. Nah, ini juga kadang membuat kita bingung antara dia niat mau membantu atau malah mengambil alih tugas kita. Nah, hal ini juga kalau kita diemin aja, kita bisa kehilangan peran tugas kita sendiri ya guys, dari kita sendiri. Nah, solusinya itu kita bisa tetap respon dia dengan baik, tapi kita kasih batasan yang jelas. Misalnya kita bilang, makasih ya udah mau bantu, tapi bagian ini memang tanggung jawab saya. Nanti kalau ada yang bisa dikerjakan bareng-bareng, nanti kita bagi ya, kita kerjakan dengan bersama. Seperti itu. Jadi kita nggak kelihatan defensif atau menolak, tetapi kita tetap menjaga posisi kita nih, tugas kita. Nah, jadi kita tuh harus menjaga wilayah kerja tanpa konflik ya teman-teman. Dengan begitu batasan tetap terjaga tanpa merusak hubungan kerja kita dengan dia. Baik, kita lanjut ke yang kelima, yang terakhir pada pembahasan video kali ini, yaitu kita bertemu dengan rekan kerja yang suka menawarkan kerja tim tetapi sebenarnya tidak di akhir. Nah, bagaimana tuh, kayak kita kan dibikin agak nyesek sih di sininya. Di awal kita mikir bakal saling bantu dengan dia, tetapi ternyata di akhir kita yang mengerjakan lebih banyak, atau bisa jadi kita hanya kerja sendiri, dia hanya mengambil untungnya saja. Nah, situasi ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan kepada rekan kerja ya, karena harapan untuk bekerja samanya tidak sesuai dengan kenyataan yang kita lakukan. Untuk solusi, jika kita menemukan rekan kerja seperti ini, setelah kita mengalami ya, kita menjadikan pengalaman sebagai pelajaran. Jadi kita harus lebih berhati-hati dengan rekan kerja kita. Kayak di awal kita pastiin pembagian tugasnya yang jelas, kayak oke, kita kerja bareng, berarti kamu pegang bagian ini dan aku bagian yang ini gitu, bagian itu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba lepas tangan. Jadi udah jelas pembagian pola kerjanya. Dan kalau udah kelihatan polanya juga, kita harus belajar nggak terlalu bergantung terhadap orang lain dan tetap memiliki kendali atas pekerjaan masing-masing agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Baik teman-teman, dari berbagai situasi tersebut dapat kita pahami bahwa menjaga komunikasi yang baik dan bersikap asertif menjadi hal yang sangat penting ya di lingkungan kerja. Kita tidak harus bereaksi secara berlebihan, tetapi juga tidak diem-diem terus, karena itu tidak baik ya. Kita memendam semuanya di sendiri nanti akan menumpuk-numpuk menjadi bom waktu. Dengan cara itulah, seperti yang sudah saya jabarkan di atas, agar kita tetap merasa nyaman di lingkungan kerja tanpa harus merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik teman-teman, selesai kita pada pembahasan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya, itu datang dari saya, dan jika ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.